Itu saja. Mungkin kan ini sudah ada visi misi desanya Pak. Iya. Visi misi desanya. Visi. Ya. Nah, jadi yang kita mau tanyakan untuk wujudkan itu visi misinya, strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah desa di Lumajang? Sudah ambil visi misinya kan? Iya sudah Pak. Bukan yang itu yang baru ya, itu yang dulu itu. Yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Itu yang waktu proyek pertama di Pak Desa. Sekarang kan sudah proyek kedua. Kalau boleh tahu apa Pak? Bisa jadi. Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Jaya yang religius, kreatif, inovatif, sehat dan sejahtera. Jadi itulah visi misi dari kepala desa yang sekarang. Jadi untuk mewujudkannya itu banyak yang dilakukan, misalnya sudah di bidang religius yaitu pengembangan bidang agama, pengajian, terus kegiatan-kegiatan yang berhubungan keagamaan. Itu masalah kreatif. Jadi bagaimana kita menuntut kepala desa itu dia bekerja sesuai dengan keaktifan atau kreatifnya dia membangun desa ini. Contohnya misalnya membangun drainase, jalan, jembatan. Yang kedua inovatif menemukan pembangunan yang sifatnya penuh inovatif atau sifatnya baru. Kemarin kayak tahun ini kita bangunnya lampu jalan, ya. Terus ada juga yang kemarin ada hasil inovatif di desa itu misalnya membuat lapangan sepak bola itu kan sifatnya dia kemarin kita bikin saluran trotoarnya itu tidak pakai papi blok tapi kita cor baru kita tempel dengan besi sehingga dia sifatnya sepertinya ke papi blok padahal ini bukan. Terus belas misalnya pengadaan posyandu, pemberian makanan tambahan bagi bayi itu adalah mengurangi sifat stunting. Dan sekarang kan lagi marak stunting itu. Jadi salah satu program untuk menurunkan stunting itu yaitu kita berikan makanan tambahan kepada bayi, terus rutin diperiksa setiap bulan. Terus yang terakhir ini adalah sejahtera. Sejahtera itu bagaimana pemerintah desa itu berpikir supaya masyarakatnya bisa sejahtera. Apa-apa yang perlu dibangun sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Misalnya kan di sini mayoritas penduduknya adalah di bidang pertanian, sawah. Jadi bagaimana masyarakat desa itu bisa melihat apa-apa yang perlu dikembangkan sehingga masyarakat itu bisa merasa sejahtera. Kita mungkin membangunkan saluran irigasi untuk persawahan, membuat jalan usaha tani, itu semua. Terus apa lagi yang bisa? Dari itu sudah kayak strategi nah mungkin hampir sama mungkin Pak yang kedua ini pelaksanaan pembangunannya, tapi untuk mungkin Pak kalau prioritas sekarang kan kalau kita mau tahan lagi 3 tahun 3 tahun dari sekarang mungkin mau mengadakan itu pemilu Pak otomatis ya ganti atau bisa jadi diganti atau tidak. Nah kalau untuk kedepannya mungkin di desa sini apa yang mau dikembangkan lagi tentang infrastruktur ini? Ya infrastruktur kan dia sifatnya masih jalan bagaimana karena kan tiap tahun itu akan berubah-ubah ya. Karena kan bukan cuma kita yang menentukan langsung ini yang harus bekerja, tapi melalui musyawarah. Musyawarah itu ada 6 kali musyawarah baru bisa diputuskan. Mulai yang pertama itu mulai musyawarah dusun, di situ menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat dusun. Apa-apa yang akan dibangun di dusun itu. Setelah itu hasil musyawarah dusun dibawalah ke musyawarah desa, ke musdus. Nah di situ lagi nanti kita akan pilih dari musyawarah dusun ini siapa yang akan jadi prioritas atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena kan ada yang urgent. Kenapa? Karena ada yang kadang-kadang yang sangat membutuhkan. Nah,
ada juga yang masih bisa selain yang, jadi kita utamakan dari prioritas yang utama dari usulan masing-masing dusun. Setelah hasilnya itu nanti itulah yang dibawa ke RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Jadi melalui itulah program-program sehingga berjenjang dia, bukan langsung bawa pemerintah desa yang langsung oh ini harus dikerja, tidak, dia melalui musyawarah. Bukan juga Pak, terus kayak mungkin kayak tadi keterlibatannya pemerintah desa sama masyarakat di tiap-tiap dusun. Nah, mungkin adakah Pak kayak dari pihak swasta, dari maksudnya kayak luar ada yang datang di sini tuh? Sifatnya yang swasta bagaimana gitu? Kayak mungkin seperti apa? Mungkin ada industri apa mungkin di sini yang kayak mau masuk di sini, terus kayak kesan masyarakat di sini bagaimana? Iya. Alhamdulillah selama ini kan banyak program-program yang masuk di desa, Iya. dari ada dari provinsi, kabupaten. Sebenarnya masyarakat sini lumayan antusias kalau ada misalnya ada yang mau masuk, Iya. walaupun itu dari bidang apa namanya swasta. Selama itu dirasa bisa dikembangkan, dia akan diterima dengan baik. Sifatnya di sini saya lihat kan masyarakatnya Gunung Jaya ini heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, tidak cuma satu suku, jadi dia sifatnya heterogen. Nah, semuanya saya lihat sekarang ini terbuka terhadap apa-apa yang saja mau masuk di desa. Tapi kalau untuk sekarang mungkin belum ada Pak. Untuk sekarang kayaknya kalau belum ada, kayak masih sifatnya pribadi semua tuh. Pengembangan sifatnya masih pribadi. Tapi mungkin Pak kalau kayak salah satu contohnya mungkin kayak Indomaret mungkin. Ya, kalau Indomaret kan dia sifatnya lebih yang ini sebenarnya pribadi dia, karena dia tidak melalui desa, dia langsung berurusan dengan yang punya lahan. Dengan izinnya juga saya kurang tahu izin dari mana dia pakai, tapi kayaknya kalau izinnya Indomaret itu dari kabupaten, dia dari bupati, dia tidak menggunakan izin desa. Tapi kayak pandangan masyarakat di sini tidak masalah Pak kalau ada begitu Indomaret di sini, berhubung kan mungkin ada pasar tradisional. Sebenarnya sih kalau untuk masyarakat sih tidak terasaan mungkin ya, hanya kan pasti ada rasa-rasa bagaimana Kak. Kalau secara pribadi sih kalau kayak kita ini pemerintah desa sebenarnya pasti ada kerugian, terutama kerugian pada pedagang-pedagang kecil kita. Biar bagaimana kan pasti minimal akan drastis turun penghasilannya. Karena kita tidak bisa menolak, karena kita tidak punya dasar, dia pun sudah punya izin, kita menerima saja. Karena di lain pihak juga mungkin ada yang diuntungkan, tapi secara keseluruhan kami sebenarnya tidak terlalu setuju namanya Indomaret. Kenapa? Karena dia sifatnya merugikan pedagang-pedagang lokal kita. Lanjut Pak. Ya. Nah, bagian pemberdayaan masyarakat di sini mungkin Pak, seperti tadi yang kayak nomor 1. Mungkin kalau di periode kedua ini pada saya di sini dalam pemberdayaan yang mungkin apa-apa saja yang sudah beliau lakukan dalam Sifat pemberdayaan ya. Iya, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kemarin banyak ya, selama pemberdayaan ini ada pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan menjahit, terus pengembangan anak muda, mulai dari misalnya pelatihan sepak bolanya, banyak ya pengembangan, mulai pelatihan kader. Semua yang sifatnya bisa mengembangkan desa itu dilakukan pelatihan supaya bisa lebih paham sisi masing-masing untuk desa. Dan untuk masyarakat itu banyak juga pelatihan mulai dari pelatihan menjahit supaya bisa meningkatkan taraf hidup para industri. Pak mungkin kan juga ada responnya dari apakah mungkin ada kayak masyarakat begitu yang ada program dari pemerintah desa tapi kayak mereka tidak terlalu antusias untuk ikut itu. Ya sudah seperti itu, kadang-kadang masyarakat kan bermacam-macam ya, namanya heterogen bermacam-macam, itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak, sudah seperti itu. Karena kadang-kadang masyarakat itu dia melihat dari satu sisi, mungkin sisi ini yang baik dan sisi ini yang tidak baik, tapi tidak semua seperti itu. Jadi, alhamdulillah selama ini kita setiap ada program-program kita laksanakan itu, alhamdulillah masih di support lah sama masyarakat, masih didukung lah. Sudah begitu ya, sudah wajar namanya politik kan kadang-kadang pengaruhnya ya, mungkin walaupun
lagi. Jadi ini sifatnya nanti untuk jadi patokan apa ya? Mungkin kalau kami saat di lapangan pak, jadi mungkin selain kayak kita disuruh mungkin buat artikel gitu, Artikel. iya.